Ketika semua wanita suka ketika ditepuk bokongnya pada saat melakukan hubungan suami. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa hal yang sebenarnya wajib diketahui oleh para suami, yaitu mengenai beberapa hal. Ya, di sini Kang Kumis akan bahas 7 hal yang paling tidak disukai oleh istri ya pada saat melakukan hubungan suami istri. Nah, hal ini tentunya sebagai seorang suami perlulah tahu ya betapa pentingnya hal ini untuk diketahui. Hal ini semata adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena bicara tentang hubungan suami istri ini adalah merupakan sebuah kebutuhan batiniah ya, yang memang tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena ini juga ketika masing-masing merasa terabaikan bisa jadi menjadi penyebab salah satu penyebab daripada perselingkuhan dalam rumah tangga. Nah ini, nah kita akan bahas. Dan sebelumnya Kang Kumis mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan juga sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, kira-kira apa saja nih ya 7 hal yang memang perlu diketahui oleh para suami lah atau kaum pria khususnya pada saat melakukan hubungan suami istri dengan pasangan. Hal ini agar tidak menimbulkan rasa kecewa yang mendalam ya pada saat melakukan hubungan suami istri. Ini adalah tentunya hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah kurangnya foreplay atau pemanasan. Hal ini memang sudah ada beberapa studi yang dilakukan bahwa memang sebagian besar wanita menyukai itu, ya, menyukai pemanasan, karena hal ini dapat memicu adanya keinginan yang lebih atau lebih kuat, maksudnya bukan lebih baik ya. Nah, ini sudah beberapa penelitian dilakukan dan memang menghasilkan bahwa hal tersebut memang sebagian besar wanita menyukai hal tersebut. Ini bukan berarti semuanya ya, ada juga mungkin yang tidak menyukai hal yang demikian itu. Tapi gak ada salahnya kita pahami agar bisa menambah wawasan, karena siapa tahu pasangan kita justru ketemu dengan orang atau menemukan pasangan yang memang betul-betul menyukai hal-hal yang bersifat demikian. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, hal yang paling tidak disukai pada saat pasangan melakukan hubungan suami istri, terutama istri ini ya, hal-hal yang tidak disukai oleh istri atau wanita adalah bicara tentang bentuk tubuh atau bahkan hal-hal yang bersifat atau berkaitan dengan tubuh. Misalnya berbicara tentang bau badan, bentuk tubuh. Ini memang secara otomatis dapat mengurangi selera, hadirnya hasrat keinginan untuk melakukan hubungan suami istri. Dan justru hal-hal ini tidak menutup kemungkinan ya, ketika seseorang hendak melakukan atau bahkan sedang melakukan hubungan suami istri dengan pasangan, lalu mendengar kata-kata yang kurang mengenakan, ini justru timbulnya di sini menimbulkan hal-hal yang kadang-kadang menciptakan emosional yang tinggi, yang bisa jadi menimbulkan kejadian tak terduga. Ini sudah banyak fakta terjadi ya, karena hal-hal kata-kata yang dianggap sepele oleh si pria atau si wanita ini justru kadang-kadang berujung kurang mengenakan ya. Ini harus kita pahami juga bahwa pada saat melakukan hubungan suami istri ini banyak hal yang harus mendukung ya. Perlu adanya sterilisasi setiap permasalahan ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ketika seorang pria merasa tahu ya, merasa tahu apa yang diinginkan oleh seorang wanita pada saat melakukan hubungan suami istri, atau suami yang merasa dirinya paling tahu apa yang dibutuhkan oleh si istri, padahal semua itu belum tentu benar. Artinya di sini berarti antara si suami ini tidak mau berkomunikasi dengan istri pada saat melakukan hubungan suami istri. Bisa jadi ini terjadi perbedaan keinginan ya, yang tentunya bertolak belakang. Jadi hal yang terbaik di sini adalah komunikasikan ya, apa yang diinginkan, lalu tanyakan apa keluhannya. Nah, ini kita perbaiki, maka dengan demikian insya Allah ya, di dalam melakukan hubungan suami istri dapat berjalan lancar dan kedua belah pihak bisa berakhir bahagia ya. Karena berakhir setelah melakukan hubungan suami istri berakhir dengan kekecewaan tentunya adalah bukan hal yang diinginkan ini. Kemudian yang keempat adalah kurang peka. Nah, ini tentunya kan ada hal-hal yang bersifat verbal dan non verbal yang tentunya diperlihatkan kepada pasangan masing-masing. Artinya di sini seorang suami harus peka dengan
gerak-gerik yang ditunjukkan oleh si istri atau si wanita. Karena mungkin ketika sudah memiliki anak, sudah banyak hal yang memang harus hanya diciptakan sebuah komunikasi yang menciptakan perasaan tahu sama tahu dengan pasangan, yaitu tentunya dengan bahasa-bahasa isyarat dari seorang pasangan. Ini memang harus saling menguasai hal ini agar aktivitas kita yang memang mungkin belum pantas diketahui oleh anak misalnya, ini bisa terlindungi dengan adanya dua orang ini atau pasangan suami istri ini sudah menguasai bahasa isyarat yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Ini adalah sebuah keuntungan, ya. Ini. Lalu bahasa isyarat di sini yang dimaksud adalah bagaimana sih si suami ini harus bersikap pada saat itu. Jadi harus tahu betul apa yang menjadi selera pasangan. Lalu kemudian yang kelima adalah ketika seorang pria atau seorang suami pada saat hendak melakukan atau bahkan sedang melakukan hubungan suami istri ini pamer kemampuan atau narsis. Pamer kemampuan maksudnya bukan pamer kemampuan ini itu ya. Maksudnya biasanya dia merasa bahwa sudah begitu banyak wanita yang ia tiduri, bisa jadi seperti itu. Itu salah satunya, mohon maaf ini hanya contoh saja. Pamer-pamer yang seakan dirinya adalah orang terkuat dalam urusan demikian. Ini biasanya juga menjadi ada sebagian wanita yang kurang menyukai hal ini, ya. Namun juga mungkin ada juga yang selalu penasaran, ya. Permasalahannya adalah ketika siapapun ya, karena pria dengan wanita ini beda, ya. Kekuatan pria pada saat sudah mencapai titik orgasme atau titik akhir ini sudah tidak punya daya lagi, berbeda dengan wanita karena wanita memiliki banyak hormon. Lalu yang keenam adalah bicara tentang G-spot. Ya, sebagian pria menganggap bahwa titik G-spot yang tepat pada saat itu hanyalah ada di area kewanitaan atau berada di titik tersebut. Padahal tidak semua ya, tidak semua titik tersebut. Memang salah satunya ya, tapi ketika wanita ini banyak area-area lain yang ketika disentuh itu menimbulkan menimbulkan titik yang diinginkan, ya. Jadi tidak semuanya di situ. Jadi kalau kita ingin bicara lebih jauh sebetulnya jarak ya yang ada saraf-saraf untuk menciptakan rangsangan pada seorang wanita pada saat melakukan hubungan suami istri ini adalah 1/3 dari area kewanitaan, ya. Mohon maaf. Jadi area kewanitaan ini memang harus dipahami betul bahwa sebetulnya jaraknya berapa sih? 1/3 dari, mohon maaf, kedalaman tersebut. Ini memang ada beberapa titik saraf yang memang mampu menciptakan daya rangsang terhadap wanita. Ini bedanya. Ini juga mungkin harus dipahami. Jadi mungkin di area tersebut ya. Jadi tidak harus begitu dalam atau tidak harus begitu. Ini pokoknya 1/3 atau 1/3 ya, bukan 1/3 dari kedalaman tersebut. Mohon maaf, ini terpaksa saya sebutkan karena memang ini berkaitan dengan apa yang harus saya sampaikan. Ya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, karena di sini ada 7 poin penting yang memang harus dipahami, yaitu mengenai 7 hal yang paling tidak disukai oleh wanita pada saat melakukan hubungan suami istri. Nah ini yang terakhir adalah ketika semua wanita suka ketika ditepuk bokongnya pada saat melakukan hubungan suami istri. Tidak semua suka ya. Ini memang untuk mungkin variasi-variasi tertentu saja atau dengan syarat-syarat tertentu saja atau orang-orang tertentu saja yang menyukai hal demikian ya. Karena mungkin suka karena terpaksa bisa jadi atau karena tuntutan bisa jadi. Tapi pada dasarnya tidak semua suka wanita diperlakukan seperti itu atau istri diperlakukan seperti itu pada saat melakukan hubungan suami istri. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang bisa sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua, Pak. Setidaknya menambah wawasan ya. Jadi tahu, karena memang bagaimanapun hubungan suami istri ini adalah salah satu hal yang memang semua orang berharap sukses ya usai melakukan itu. Jadi tidak ada kekecewaan. Tapi yang ingin diperlihatkan oleh masing-masing individu adalah rasa bahagia dan keceriaan satu sama lain. Ini. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.